Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita adakan hari Sabtu ini ya, untuk mengganti yang libur kemarin. Kemudian minggu depan juga itu Kamis itu ya, tanggal merah ya, libur. Minggu depan itu. Iya, Pak. Minggu depan itu liburnya hari apa ya? Jumat sama Kamis atau sama Sabtu? Saya kok lupa. Sama Kamis ya. Kalau Kamisnya libur, kita ganti Sabtu lagi ya minggu depan. Halo, suara saya dengeran ya? Dengar, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk materi mata kuliah metode numerik. Kemarin kita bicara tentang terakhir itu tentang interpolasi Lagrange ya. Jadi interpolasi di sini ada polinom, kemudian Lagrange, kemudian ada interpolasi Newton dan Newton-Gregory. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya itu adalah interpolasi Newton. Oke, saya share. Slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Interpolasi Newton. Jadi awal mula untuk pembentukan interpolasi Newton di sini. Jadi ada P1, P2, P3 dan seterusnya sampai Pn ya. Fungsi P1x, P2x dan seterusnya sampai Pnx itu dinyatakan dengan P1x sama dengan P0x plus A1x min X1, dengan X ini adalah X yang ditanya. Ya, untuk P0x ini adalah A0, sehingga di sini rumusnya menjadi A0 plus A1 dikali dengan X min X0. Demikian juga dengan P2. Ya, P2 ini ada rumus seperti ini. P1x plus A2 kali X min X0 dikali dengan X min X1. Kemudian kalau dimasukkan di sini P1x ya, berarti rumusnya menjadi A0 plus A1 X min X0 plus A2 dikali dengan X min X0 dikali dengan X min X1 dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini untuk A0 itu rumusnya adalah Fx0. Ya. Kemudian A1 adalah Fx1, X0, di mana kalau ada fungsi Fxi, X, Xi, Xj itu sama dengan Fxi min Fxj per Xi min Xj. Demikian seterusnya sampai AN. Nah,
di sini rumus ini kita masukkan ke sini untuk diperoleh interpolasi Newton. Interpolasi Newton dengan rumus umumnya adalah Pnx sama dengan Fx0 plus ini ya, dan seterusnya. Nah, nanti tergantung titiknya. Ya. Kalau di sini setelah kita peroleh ini ya, kemudian dibuatkan tabel seperti ini. Setelah kita tahu Fx0, Fx1, Fx1, X0 dan seterusnya, dibuat tabel supaya lebih mudah. Jadi di sini tergantung titiknya. Kalau titiknya semakin banyak, maka kita juga harus menghitung Fx0 sampai Fxn, kemudian Fx1, X0 dan seterusnya, sehingga kita peroleh tabel menjadi seperti ini. Oke. Nah, di sini misalkan ya, kita diberikan soal, hitunglah nilai dari F9,2 dari nilai-nilai X, Y yang diberikan pada tabel berikut dengan polinom Newton derajat 3. Nah, jadi tergantung titiknya di sini, karena titiknya itu ada 0 sampai 3, maka dia ada derajat 3. Jadi sampai sini kita harus mencari ini dulu langkah-langkahnya. Kita harus cari titik ini nilai dari Fx0 sampai Fx3. Kemudian dari situ kita bisa peroleh ST1 ya. ST ini adalah selisih terbagi. Kemudian kita cari ST2 dan ST3. Nah, rumusnya ini yang tadi ya. Jadi ini rumus untuk selisih terbaginya. Nah, setelah dapat ini, baru nanti dimasukkan ke rumus ini. Karena tadi derajat 3, berarti kita pakai P3 ini. Oke, kita langsung praktekkan ke soalnya. Ya. Oke, coba saya. Di sini kita menghitung nilai dari 9,2. Nah, di sini diketahui tabel I-nya 0 sampai 3, kemudian X-nya 3, 9, 9,5 dan 11. Dari sini kita peroleh Y. Ini dari soal ya, karena kita tidak diberitahu fungsinya, sehingga langsung dalam soal untuk X-nya 8, Y-nya sekian. X-nya 9, Y-nya sekian, dan seterusnya sampai ini 11, X11. Nah, langkah pertama kita hitung ST1, ST2, dan ST3. Caranya kita selisihkan di sini. 2, kalau menghitung yang ini ya, ST1 yang paling atas di sini, berarti kita pakai 2 titik ini, X8 dan X9. Rumusnya seperti tadi, 2,19 min 2,07 per 9 min 8. Ya, itu untuk menghitung ST1 yang X yang 0, X0 di sini. Dan seterusnya. Coba sebentar. Langsung sini ya. Saya coba ini.
tulis di sini. Oke, kita tulis di whiteboard. Soalnya ya, soal hitung F9,2. Di sini diketahui tabel I, XI, dan juga YI. Sini 0, 1, 2, 3. Ini 8, 9, 9,5, 11,0. Sini diketahui 2,079, 2,197, 2,251, 2,398. Breadboard-nya sudah kelihatan ya ini ya. Ini yang salah tulis sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kita tentukan ST1, ST2, dan ST3 di sini. Nah, untuk yang ST1 I0 di sini ya. Jadi bentar. Berarti yang di sini adalah F X1, X0. Ya. Dan di sini F X2, X1, kemudian F X3, X2. Yang di sini F X2, X1, X0. Ini F X3, X2, X1. Dan yang terakhir adalah X3, X2, X1, X0. Nah, kita harus tentukan dulu nilai-nilai yang di sini. Kita cari X1, X0-nya. Itu rumusnya adalah ini. Bentar. Rumusnya adalah F X1 min F X0 per X1 min X0. Ya, jadi ini 2, Fx1 ini kan Y1 ini ya.
2,191 min 2,079 per 9 min 1. Oke. Sama juga untuk menghitung fx2x1, berarti rumusnya fx2 min fx1 per x2 min x1. Ya. Kemudian fx3 x2 fx3 min fx1 x2 ya per x3 min x2. Nah, jadi kalau kita menghitung ini, kita pakai dua titik ini ya. Kalau kita pakai menghitung fx2 x1 ya berarti kita pakai x2 dan x1. Ini juga kita pakai x3 x2. Nah, dari sini kita peroleh nilai 0,117 0,108 0,097. Oke. Kemudian kita hitung yang di sini. X2, X1, X0 itu sama dengan kita pakai ini dan juga ini. Berarti F X2 min X2, X1 min F X1 X0 per X2 min X0 sama dengan ini kan nilainya tadi 0,108 min 0,117 per ya dari sini saya salah di sini ya karena ini ya bentar kita tadi menghitung ini ya berarti dari sini kita pakai titik di sini ya yang di sini fx1 x0 fx2 x1 berarti dari sini ke sini ya x2 nya adalah 9,2 min 8. Oke, sama dengan minus 0,006433. Oke. Jadi seperti itu. Demikian juga untuk menghitung yang terakhir ini fx3, x2, x1, x0 itu berarti sama dengan yang di sebelahnya ini ya ini titiknya ini dari sini ke sini. Berarti di sini f x3 2 1 min fx2 1 0 per jadi x3 min x0 ya.
Ini silahkan dihitung dulu tentunya ya di sini. Kemudian kita hitung itu ketemu 0,000411. Nah, ini caranya untuk menentukan nilai-nilai yang ada di tabel selisih terbagi. Oke. Kita kembali ke slide. Nah, di sini sudah ketemu tabelnya, kemudian baru kita masukkan ke rumusnya. Ya. Nah, untuk polinom Newton X0 sama dengan 8 sebagai titik data pertama adalah sebagai berikut. Ini sudah kita masukkan rumusnya sesuai rumus yang di sini. Ya. Jadi Fx0 kita tahu di sini 2,079 ya. Berarti 2,079 plus ya, plus ini X min X0 dikali dengan F X1 X0. Berarti X ya. X ini nanti yang di soal yang dicari, kemudian min X0-nya adalah 8 dikali dengan ini 0,1177. Ya, dan seterusnya. Kita masukkan sesuai dengan rumus polinom Newton untuk derajat 3. Sehingga kita dapatkan rumus seperti ini. Kemudian menurut soal tadi, kita mencari nilai dari X 9,2. Ya, kemudian langsung dimasukkan ke X-nya, ketemu 2,2192. Ini hasil dari interpolasi. Nilai sejati, nah ini ternyata rumus fungsinya adalah ln X. Kalau kita hitung langsung dimasukkan fungsinya ketemu 2,219. 203. Berarti di sini ada errornya, tapi errornya sangat kecil ya, selisihnya di 0,000005 ya. Oke. Nah, itu yang interpolasi Newton. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan untuk interpolasi Newton. Nggak ada yang ditanyakan? Jadi saya ulangi lagi untuk interpolasi Newton. Sama kita hitung untuk mencari selisih terbagi. ST itu selisih terbagi ya. Dicari di sini. Kemudian baru kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya untuk interpolasi Newton di sini tergantung derajatnya. Kalau titiknya 0, 1, 2, 3 berarti dia derajat 3. Rumusnya menjadi seperti ini. Contoh di sini soal, kalau sudah kita cari nilai-nilai yang ada di dalam tabel, kita masukkan ke rumus, ya. Kemudian baru kita hitung untuk nilai yang akan kita cari sesuai soal.
Kalau ini kita masukkan 9,2 di sini, ketemu interpolasinya 2,219. Oke. Sampai sini nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk interpolasi Newton-Gregory. Untuk interpolasi Newton-Gregory, sebentar. Ya, di sini kita juga menggunakan tabel, tapi bedanya di sini tabel selisih. Kalau yang tadi pakai tabel selisih terbagi. Kalau ini hanya tabel selisih. Kemudian ada dua macam tabel selisih yang bisa digunakan pada interpolasi Newton-Gregory, yaitu bisa pakai selisih maju atau selisih mundur. Sehingga di situ ada dua macam, yaitu interpolasi Newton-Gregory maju, menggunakan tabel selisih maju, atau Newton-Gregory mundur. Dia pakai tabel selisih mundur. Sama saja ya, sama saja. Mungkin kita lebih ke yang maju saja. Kita belajar yang Newton-Gregory maju. Nah, dalam interpolasi Newton, polinom Newton-Gregory maju ini diturunkan dari tabel selisih maju. Misalkan di sini diberikan harusnya 5 titik ya itu. Diberikan 5 titik dengan absisi X yang berjarak sama. Dari X0 sampai X4. Ada 5 titik. Kemudian dari sini ini X-nya, ini F-nya. Kemudian kita hitung delta F, kemudian delta kuadrat F, delta pangkat 3F, dan delta pangkat 4F. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang ini cukup kita selisihkan. Namanya aja tabel selisih ya, bukan selisih terbagi. Kalau tabel selisih di sini kita selisihkan, misalkan di sini delta F0, berarti hasil dari selisih antara F1 dengan F0. Kemudian delta F1, selisih antara F2 dan F1. Dan seterusnya. Sampai delta pangkat 4 F0 ini adalah selisih antara delta pangkat 3 F1 min delta pangkat 3 F0. Ya. Jadi ini ya. Ini arti dari simbol-simbol ini. Kalau F ini langsung kita masukkan fungsinya ya. Biasanya kalau di soal nggak ada tabel berarti dia diketahui fungsinya. Kalau tidak diketahui fungsinya, maka biasanya di dalam soal dia langsung tersedia nilai dari X dan Fx-nya. Nah, ini yang saya maksud tadi, selisih delta F0 itu nilainya adalah F1 min F0 dan seterusnya. Demikian juga untuk delta pangkat 2, delta pangkat 3, atau delta pangkat 4. Nah, kemudian dari sini, ini merupakan pengembangan dari polinom Newton.
Jadi kalau kita lihat namanya di sini polinom Newton-Gregory, artinya Gregory di sini menyempurnakan metode yang sudah ditemukan oleh Newton, sehingga dia namakan dengan interpolasi Newton-Gregory. Kalau Newton tadi kita pakai seperti ini ya, pakai selisih terbagi, ya. Kemudian di sini ketemu Fx atau X0 itu delta F0 per 1 faktorial dikali dengan H. H itu adalah selisih jarak antara X. Nah, dari sini ya, dia tahu polanya sehingga dapat dibentuk bentuk umumnya adalah seperti ini. Delta pangkat N F0 per N faktorial H pangkat N. Oke, dari situ si Gregory ini kemudian membuat rumus ini ya untuk yang data jaraknya sama. Jadi untuk Newton Gregory ini biasanya X-nya jaraknya sama. Ya, kalau jaraknya 1 ya selisih 1 hanya. Oke, jadi seperti ini. Untuk titik-titik berjarak sama itu XI sama dengan X0 plus 1H. Ini X-nya berarti jaraknya sama ya. Nilai X yang diinterpolasi adalah seperti berikut. Oke. Nah, dari situ persamaan, oh ini maju mas gini. Persamaan polinom Newton-Gregory maju dapat ditulis sebagai berikut. Jadi Pnx sama dengan F0 plus S per 1 faktorial delta F0 plus S dikali dengan S-1 per 2 faktorial delta kuadrat F0 dan seterusnya sampai ini rumus untuk N. Nah, ini dari situ contoh misalkan di sini buat tabel selisih maju untuk fungsi dari Fx 1 per X plus 1 pada selang 0 sampai 0,6 dengan H adalah 0,125. Hitung F 0,3 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Nah, kalau soalnya seperti ini, di sini, maka kita bisa saja langsung memasukkan X 0,3 ini dalam fungsi, sehingga ketemu selesai ya. Tapi di sini ini kan kalau kita masukkan berarti nilai dari nilai yang sebenarnya, nilai realnya, ya kan? Kalau di sini perintahnya itu menggunakan Newton-Gregory maju, sehingga kita harus menggunakan secara numerik. Nah, di sini soal ini tidak menampilkan tabel, jadi kita harus membuat sendiri tabelnya. Coba saya tulis saja.
lama. Oke, sambil menunggu whiteboard-nya, coba saya tampilkan slide-nya aja dulu. Nah, oke, ini interpolasi. Agak lemot ya. Oke.
Saya tulis dulu soalnya. Fx sama dengan 1 per x plus 1 pada selang 0 sampai 0,625 dengan H-nya adalah 0,125. Hitung F 0,3. Oke. Kita cari dulu di sini tabel selisih. Sini adalah X. Oh, enggak. Laptop saya agak lemot ya di sini. Pak. Nah, di sini kita harus mencari fx, kemudian delta kuadrat, delta pangkat 3. Karena di sini derajat 3 ya. Interpolasi. Amat lagi. Lagi. Masih lemot.
Kita lihat di sini pada selang 0 sampai 0,625. Hanya 0,125 sehingga 0, kemudian selisihnya 0,125, 0,125, kemudian 0,250 gitu ya. Nol koma 250 tambah 0,125 masih lemot. Sebentar. Nggak usah pakai whiteboard ya, ternyata enggak. Saya di slide-nya saja lah di sini. Oke, coba saya draw di sini aja. Nah, kita cari dulu di sini, karena hanya yang tadi. Nggak bisa ini. Bentar, ini slide saya nampil nggak ya? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Iya, Pak. Pak. Kalau slide-nya? Muncul, Iya. Pak. Muncul ya, Mas ya? Ya, mungkin karena ininya, laptopnya agak lemot, jadi kadang keluar sendiri atau gimana ini. Oke, dari sini soal yang tadi, ini kan hanya 0,125 ya, sehingga kita di sini antara ini 0,125, ini juga 1,2, 0,125 selisihnya ya. Ini hanya. Kemudian dari situ kita tahu fungsinya adalah 1/x+1. Jadi x-nya di sini adalah 1/1 plus x1 ya. Kalau dihitung ketemu 1, 0,009, 0,8 dan seterusnya. Nah, untuk ini delta min 0,1 ini diperoleh dari
0,889 dikurangi 1. Kalau yang ini, min 0,089 ini dari sini. 0,8 dikurangi dengan 0,889. Dan seterusnya. Demikian juga yang ini, min 0,006 ini dari ini. 0,016 dikurangi dengan 0,022. Jadi dia hanya selisih ya, bukan selisih terbagi. Nah, kita lihat dulu soalnya. Soalnya di sini adalah 0,3 yang kita cari. Nah, 0,3 itu kan letaknya di sini. Ya. Karena letaknya di sini, maka kita pakai 2 titik sebelumnya dan 2 titik setelahnya. Berarti yang di sini adalah X0, ini adalah X1, X2, X3. Nah, seperti itu. Karena kita pakai derajat 3. Oke. Setelah kita tahu nilainya, kemudian kita masukkan rumusnya. Ini mencari nilai-nilai tadi ya. Nilai F, kemudian selisih-selisihnya. Oh ya, kita cari dulu pertama itu adalah S di sini. Di sini rumusnya adalah S sama dengan X min X0 per H. Sehingga ketemu di situ 1,4. Setelah kita tahu nilai-nilai yang ada di dalam tabel, ini nilai yang ada di dalam tabel tadi ya. Kemudian kita masukkan perhitungan untuk rumus polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Kita masukkan di sini F0. Karena X0-nya adalah ini ya, berarti F0-nya adalah 0,889. 0,889 ya, plus S. S itu yang sudah kita cari 1,4 per 1 dikali dengan delta F0. Kita lihat di tabel, delta F0 berarti minus 0,089. Oke. Kemudian plus, oh ini ya, tadinya sampai mana ya? Ini sini ya. Oke, plus S dikali S min 1. S-nya tadi kan 1,4. Berarti 1,4 kali 0,4 per 2 faktorial dikali dengan delta kuadrat F0. F0 ini delta kuadrat sama dengan 0,016. 0,016. Kemudian ditambah di sini S min 1, S min 2 per 3 faktorial itu adalah 6. Kemudian dikali dengan delta pangkat 3 F0. Delta pangkat 3 F0 berarti min 0,003. Oke. Sudah ketemu di situ, nilainya adalah 0,769. Nah, nilai ini kalau kita cek di sini, dan hitung nilai real atau nilai sejatinya adalah 0,769. Sama ya. Ini hasil interpolasinya, ini hasil perhitungan fungsinya. Mungkin bisa
bisa saja beda ya kalau ini tidak kita potong sampai 3 angka di belakang koma. Ini kan cuma dipotong 3 angka di belakang koma. Jadi begitu untuk Newton Gregory. Jadi bedanya cuma di rumusnya saja. Nah, di sini karena derajatnya itu sudah ditentukan. Kalau derajat 3 berarti di sini memotong sampai delta pangkat 3. Bisa saja kalau soalnya derajatnya lebih besar dari 3, mungkin bisa derajat 5 atau derajat 4, berarti ya rumusnya lebih panjang lagi di sini ya. Berarti bisa saja kalau derajat 4 berarti S-1, S-2, S-3 gini ya. Per 4 faktorial dikali delta pangkat 4 F0x. Karena di sini ada delta pangkat 4 derajat 4, maka tabelnya juga harus kita tambah di sini. Di sini harus ada delta pangkat 4. Jadi selisih antara ini dikurangi dengan ini. Berapa kira? Ini dikurangi ini adalah 0,003 ya. Oke. Ini juga kalau ini dikurangi dengan ini berarti ini 0,005 berarti tinggal 0,002 ya. Oke. Ini kalau derajat 4. Berarti kalau derajatnya sampai 5, kita harus cari delta pangkat 5, selisih antara ini dan ini. Berarti minus 0,001. Oke, itu caranya untuk Newton Gregory. Ini yang maju ya. Kemudian untuk yang mundur coba saya tampilkan sebentar. Untuk yang mundur ini sebenarnya sama. Kemudian bedanya adalah di sini dari bawah ya, tabel selisih mundur untuk 4 titik seperti ini. Di mana F0 ini adalah Fx0, F-1 ini Fx-1 delta, tapi deltanya terbalik ya, delta F0 itu selisih antara F0 minus F-1 sama ya. Jadi ini selisih ini selisih ini sini dan seterusnya. Oke. Kemudian dari situ pakai berawal dari tabel selisih terbagi mundur ya. Kemudian diperoleh rumus umumnya adalah seperti ini. Ini sama ya dengan interpolasi Newton Gregory maju yang tadi. Dari situ diperoleh rumus umum untuk polinom Newton Gregory mundur itu seperti ini. Oke. Baik, itu untuk yang mundur.
Intinya sama dengan yang maju, cuma dia dibalik gitu aja. Oke, sampai sini untuk Newton Gregory atau yang tadi yang interpolasi Newton, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, Mbak, saya kasih soal ya. Bisa nggak ini nulis? Coba saya kasih soal. Oke. Bulan X ya. Coba. Ada selang. Oke, soalnya hampir mirip dengan yang tadi. Oke, pada selang 0, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai 12 ya.
Nah, satu. Hitung 8, 9, 10, 9,5 juga. Oke, ini coba kalian kerjakan. Ini ya. Jadi kalian buat tabel selisih maju untuk fungsi dari fx sama dengan ln x pada selang 8 sampai 12 dengan hanya adalah 1. Kemudian hitung F 9,5 dengan Newton Gregory maju derajat 3 dan 4. Jadi di sini sebenarnya ada dua soal. Yang pertama ini diselesaikan dengan Newton Gregory maju derajat 3. Kemudian yang kedua adalah Newton Gregory maju derajat 4. Kurang lebih sama dengan ini ya, soalnya tadi. Kalau yang tadi itu menggunakan interpolasi Newton. Kalau ini menggunakan Newton Gregory. Tapi selisih untuk X-nya ini 1. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalian harus membuat tabel di situ. Ya. Misalkan tabelnya ini. Kita tabel ya, insert. Berarti ada berapa? Ada 0, 1, 2, 3. Berarti ini X-nya adalah 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4. Jadi itu. Ya, berarti di sini kalian hitung untuk fxi, kemudian delta ya. Delta. Oh, deltanya besar. Delta. Nah, kemudian delta kuadrat. Kemudian delta pangkat 3. Nah, ini untuk derajat 3.
Kemudian kalau untuk derajat 4, berarti kalian harus tambah 1 di situ. Oke. Ngerti ya? Jadi ini kalian kerjakan menggunakan derajat 3 dan juga derajat 4. Kemudian nanti kalian bandingkan hasilnya. Hitung errornya ya. Kalian bandingkan kalau derajat 3 itu errornya lebih besar atau lebih kecil dengan kalau memakai derajat 4. Oke, ada pertanyaan untuk soal tugasnya? Tugasnya. Hmm. Nggak ada pertanyaan? Oke, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Kemudian saya buat kelompok aja ya. Di sini ada berapa mahasiswanya? 27, Pak. 27 ya. Aktif semua ya, 27 ya. Kalian kelompok 33 ya. Kelompok. Tugasnya kelompok saja. Saya tentukan kelompoknya. Saya tentukan atau milih sendiri? Ditentukan saja, Pak. Ya wis, saya tentukan. Sesuai absen aja ya. Berarti ada 9 ya. 9 kelompok. Oke, ini saya acak ya. Jadi kelompok 1 1, 10, 27, 2, 11, 26, dan seterusnya ya. Oke, yang mengumpulkan bebas, boleh mana siapa saja di sini, salah satu saja yang mengumpulkan ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan untuk tugasnya.
Enggak ada. Sudah jelas semua ini? Ya, tugasnya ditulis ya. Ditulis, jangan diketik. Tetap ditulis seperti biasa. Kalau kalian mau pakai Excel juga silakan. Tapi nanti tetap pengumpulannya ditulis ya. Ditulis. Sudah nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau cukup, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Habis ini ada kuliah lagi, Pak Ismanto ya? Iya, Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Bentar, saya lihat dulu pengumumannya. Pengumumannya itu iya, Kamis libur ya. Kamis, Jumat libur. Kalau gitu kita ketemu lagi Sabtu aja. Sabtu tanggal 2. Sabtu tanggal 2. Kalau gitu sekalian pagi gitu ya. Jam 8. Jam 8 ya. Kita ketemu lagi Kamis tanggal 2 jam 8. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.